Untuk dapat membangun sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah, yang paling penting adalah pertama membangun kepercayaan. Artinya apa? Artinya bahwa penyelenggara pemilu dapat menemukan kepercayaan ketika berhubungan dengan Pemda. Kepercayaan itu akan lahir manakala kinerja yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu itu dapat meyakinkan pemerintah daerah. Yang kedua, untuk sinergi itu adalah membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi itu dibangun tidak berjalan satu arah, tapi dibangun dua arah sehingga masing-masing pihak merasa membutuhkan terhadap keberadaan ataupun penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang ketiga, bahwa untuk membangun sinergitas, bagaimana membangun kreativitas. KPU dan Bawaslu tentu berkreativitas ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang itu dapat disinergikan atau akan dilaksanakan oleh bersama dengan pemerintah daerah. Tentu bahwa baik KPU maupun Bawaslu sebagai organ institusi pusat itu diharuskan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Kenapa? Karena penyelenggaraan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU Bawaslu, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya ada persamaan persepsi, Pak. Karena itu saya menganjurkan agar penyelenggaraan pemilu itu dapat berjalan dengan baik, maka sinergitas menjadi hal yang utama penyelenggaraan pemilu itu. Itu saja. Netralitas itu adalah mahkotanya pemilu dalam penyelenggara pemilu, mahkotanya itu ya. Nah, karena itu maka ASN tentu yang harus dilakukan adalah pertama melalui pendidikan politik baik secara formal maupun informal dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu berkaitan dengan pentingnya netralitas. Yang kedua, KPU dan Bawaslu itu bersinergi dan berkolaborasi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan bagaimana menjaga netralitas ASN. Karena di lapangan kadang-kadang kita menemukan ASN yang melakukan, misalnya diduga melakukan pelanggaran, maka KPU ataupun Bawaslu, terutama Bawaslu ya, karena berkaitan dengan netralitas pengawasan dengan Bawaslu, maka Bawaslu berkoordinasi dengan atasannya dan menyampaikan informasi itu kepada atasan ASN tersebut, sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan netralitas ASN dapat diselesaikan. Jadi yang diutamakan itu adalah Bawaslu melakukan pencegahan, bukan menonjolkan pada penindakan berkaitan dengan ASN, bukan pendekatan represif, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menggunakan pendekatan preventif. Peluang dan tantangan pemilu ke depan. Ya, kalau saya melihat bahwa peluang pemilu 2024 ini kan pemilu pertama serentak hampir keseluruhan jabatan-jabatan publik. Nah, tentu ini menjadi peluang untuk menunjukkan penyelenggaraan pemilu itu dapat berjalan dengan baik. Dan itu kalau pemilu berjalan dengan baik, tentu akan meningkatkan nilai demokrasi kita, indeks demokrasi kita. Peluangnya ada. Satu, misalnya bahwa sistem sudah dibuat, ya. Kemudian sarana prasarana kelembagaan pun sudah ada. Nah, sekarang adalah bagaimana meningkatkan kinerja penyelenggara pemilu dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau tantangannya
Satu, tantangan 2024 dari sisi penyelenggaraan yang paling penting adalah bagaimana para penyelenggara pemilu dapat memahami regulasi yang ada. Yang kedua, dalam hal rekrutmen terhadap penyelenggara pemilu itu harus betul-betul memperhatikan aspek-aspek yang secara normatif sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Di samping memperhatikan juga aspek usia, aspek kesehatan, dan juga aspek-aspek yang lain yang pengalaman 2019 itu dapat berpotensi mengganggu terhadap terselenggaranya pemilu. Pemilu 2024 itu mudah-mudahan tidak seperti pemilu 2019 yang munculnya hoax, ujaran kebencian dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti di 2024 hal-hal seperti itu dapat dikurangi, politik identitas dapat dikurangi, kemudian hal-hal yang destruktif yang dapat mengganggu terhadap penyelenggaraan pemilu juga dapat dikurangi. Di antaranya tadi money politik dan sebagainya. Tantangan berikutnya adalah bahwa sekarang era digital, termasuk money politik pun digital sekarang. Orang bisa transfer melalui Shopify dan lain-lain tanpa diketahui untuk apa maksudnya. Nah, itu juga Bawaslu betul-betul harus mempersiapkan bagaimana menegakkan hukum terhadap money politik yang dilakukan misalnya dengan cara digital seperti itu. Apalagi nanti misalnya pengawasan pun sama. Tantangannya adalah bahwa ke depan itu digitalisasi perlu dilakukan baik oleh KPU maupun Bawaslu dalam proses pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Pelaksanaan misalnya dengan pemungutan suara dilakukan dengan cara elektronik, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ya, tentang penetapan Perpu Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ngatur ada pemilihan pemungutan suara secara langsung surat suara, dan yang kedua adalah pemungutan suara dengan cara elektronik. Saya pikir perlu dilakukan, walaupun mungkin dua varian ini harus dilakukan dua-duanya. Ya, misalnya daerah yang sudah siap, misalnya ya silakan melakukan pemungutan suara elektronik. Sementara daerah yang belum siap, ya tentu jangan dipaksakan. Begitu juga pengawasan ke depan harus cara-cara digital, apalagi di era pandemi ini. Ya, kita belum tahu pasti bagaimana era pandemi ke depan, apakah masih pandemi atau tidak. Tetapi hal-hal seperti itu diantisipasi dari sekarang terhadap segala kemungkinannya. Jadi pandemi bukan halangan untuk menyelenggarakan pemilu atau menunda pemilu. Karena pengalaman pemilihan 2020 di masa pandemi alhamdulillah berjalan dengan baik kan. Saya pikir di masa pandemi tetap harus dilakukan pemilu dengan